dan cuma mindah beberapa angka aja dari departemen A. Dimulai dari atas, produk dalam proses awal 6.000. Dapat dari mana 6.000? Diketahui dari soal. Kemudian unit diterima dari departemen A 35.000 dan ditambah 5.000 unit. Di sini kurang jelas, dilihat di modul aja ya, di halaman 723. Sehingga totalnya 46.000 siap diproses. Kemudian di situ ada keterangan lagi bahwa yang menjadi produk jadi hanya 44.000, menyisakan 2.000 untuk diolah di periode berikutnya. Tuh. Jadi yang harus diekuivalensikan 2.000. Yang harus dihitung atau disetarakan 2.000. Oke, kemudian masuk ke ekuivalen produksi. Unit selesai dan ditransfer ke produk jadi 44.000 dan yang 2.000 harus diekuivalensikan. Nah, ada keterangan di soal bahwa 30.000 itu buat konversi, sehingga perhitungannya di departemen B, sehingga kita menghitungnya untuk bahan baku untuk kos konversi dikali 30%. Sama prosesnya seperti departemen A sebelumnya cara menghitungnya, sehingga didapat bahan baku setara dengan 46.000 dan untuk kos konversi setara dengan 44.600. Turun ke bawah untuk kos dipertanggungjawabkan. Produk dalam proses awal sebesar 6.000, kemudian diterima dari departemen A 35.000 dan ditambahkan lagi 5.000 sehingga total 46.000. Nah, 6.000 unit itu dihargai sebesar 60 juta. Tahu dari mana 60 juta? Ada di soal. Nih, 60 juta. Tuh. Kemudian untuk yang 35.000 dihargai sebesar 388.500. Itu dapat dari departemen A sebelumnya, perhitungan laporan kos produksi di bagian kos pertanggungjawaban. Di situ kan ada 388.500. Nah, tuh. Kemudian di total 60 juta ditambah 388.500. Sehingga di total 448.500 dibagi dengan unit ekuivalen sebesar 46.000, dapatlah kos per unitnya 9.750. Kemudian kita hitung masing-masing untuk bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead. Sama seperti yang tadi di bagian departemen A, 18.000 ditambah 120, 18 juta ditambah 120.000 untuk bahan baku. Angkanya dapat dari mana? Dapat dari soal, 18 juta dan 120 juta. Hal yang sama diterapkan untuk tenaga kerja langsung dan overhead pabrik. Kemudian dibagi dengan unit ekuivalensi masing-masing. Untuk bahan baku 46.000 dan untuk kos konversi 44.600. Dapatlah unit kosnya, dan sehingga di situ kita bisa mengetahui bahwa harga produk jadinya 16.950. Terdapat peningkatan yang tadi awalnya cuma 11.100. Kemudian dihitung kos pertanggungjawabannya sama dengan metode yang departemen A tadi. Tuh, persis. Oke. Itu metode rata-rata berbobot. Oke. Sekarang kita lihat untuk yang metode FIFO. Di mana perbedaannya? Oke. Dibuka di modul di halaman 7.27. Dengan soal yang sama. Prosesnya yang membuat berbeda ada di ekuivalen produksi ke bawah. Kalau dari kuantitas perhitungannya sama. Jadi saya mulai menjelaskan dari ekuivalen produksi. Nah, untuk perhitungan yang ekuivalen produksinya untuk yang departemen A dan menggunakan metode FIFO, di situ
bisa dilihat bahwa unit selesai dan ditransfer ke departemen B 35.000. Kemudian produk dalam proses awal 4.000, jadi harus dikurangkan. Karena namanya FIFO, yang pertama kali masuk harus dikeluarkan dulu. 35.000 dikurangi 4.000, dapat hasil 31.000. Nah, kemudian di situ bisa kita lihat bahwa bahan bakunya 0 dan kos konversi 2.400. Tadi kan di soal disebutkan bahwa bahan baku sudah 100%, sedangkan untuk yang konversinya itu di situ dituliskan bahwa terdapat 60%, konversi 60% gitu kan. Di produk dalam proses akhir BB 100%, konversi 60%. Itu untuk departemen A. Sedangkan untuk departemen B, BB 100%, konversi 30%. Sehingga di situ kita kalikan 4.000 dengan 60.000. 4.000 dikali 60%, sehingga dapat 2.400. 4.000 itu dari mana? Dari produk dalam proses awal. Jadi di sini ini 2.400 ini itu dapatnya dari 4.000 dikali 60%. 4.000 itu adalah produk dalam proses awal dan 60% itu adalah konversinya untuk departemen A. 60% gitu. Oke. Kemudian ditambah lagi dengan produk dalam proses akhir. Kan 9.000 dikali 100%, di sini 9.000 dikali 100% itu adalah 9.000. Kemudian 9.000 dikali 60% itu adalah 5.400. Oh, maaf sebenarnya. Nah, yang ini yang 2.400 ini itu kan 4.000 dikali 60%. Lah, 60%-nya itu bukan dari konversi produk dalam proses akhir, tapi dari PDB awal. Di soal di halaman 7.20 di situ kan disebutkan bahwa PDB awal BB 100% dan konversi 40%. Nah, 60%-nya itu dapat dari 100% dikurangi 40% sama dengan 60% gitu. Jadi 60%-nya itu bukan dari konversi yang PDB akhir, tapi 60%-nya itu dapat dari PDB awal. 100% dikurangi 40%, dapatlah 60%. Seperti itu. Nah, untuk yang PDB akhir, yang konversi 60% itu masuknya yang di sebelah sini. Bentar, tak ganti warna dulu. Masuknya yang di sini. Nih, 60%. Kalau yang ini tadi itu dapatnya 60%-nya dari 100% kurangi 40% PDB awal. Tuh. Oke, kemudian dijumlah semuanya. Di situ unit ekuivalennya dijumlahkan. Dan untuk kos dipertanggungjawabkan itu tinggal ditambahkan aja. Kos produk dalam proses awal itu kan sebesar 47.340. Itu udah ada di soal. Di departemen A kos produksinya 47.340. Itu tinggal dipindah aja dari soal. Kemudian 210, 75 juta dan 135 juta ini juga dapat dari soal. Tinggal dipindah saja dan dibagi unit ekuivalen. Dapatlah kos per unitnya. Sekarang turun di kos pertanggungjawaban. Nah, 47.340 ini dapat dari mana? Pemindahan dari sini. Cuma dipindah aja. Kemudian 4639.175 ini dapatnya dari itu 2.400 dikali dengan 1933. 2.400 itu dapatnya dari ini. Di sini nih, 2.400 yang ini. Nah, 2.400 dikali 1933. 1933 itu cost per unitnya untuk tenaga kerja langsung. Dan untuk overheadnya 2.400 yang ini dikali dengan 3479. Nah, itu cost unitnya. Dapatlah angka di sini, kemudian dijumlah. Terus dari produksi sekarang, yang dari produksi sekarang 31.000 dikali dengan